Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan yang tema 6C, muatannya yang IPS ya. Untuk muatan IPS ini kita akan membahas yang namanya modernisasi. Apa itu modernisasi? Modern, yaitu yang biasa kita dengar ya, anak-anak zaman modern sama anak-anak zaman jadul. Nah, itulah perbedaannya, perubahan dari modern ke dari yang dulunya masih terbelakang menjadi modern. Nah, perubahan-perubahan itu disebut namanya modernisasi. Modernisasi yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dari yang belum maju ke arah yang lebih maju. Dan perubahan-perubahan itu meliputi 1. Teknologi, 2. Sosial, 3. Politik, 4. Budaya, dan masih banyak yang lain lagi. Untuk sekarang kita bahas modernisasi di bidang teknologi, kemajuan teknologi, perbedaan teknologi dari zaman dulu ke zaman sekarang hingga modern. Untuk itu simak video berikut ya. Kali ini materi yang kita pelajari adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Modernisasi adalah proses menuju modern, ya. Kita perhatikan video berikut ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, tadi video singkat ya, bagaimana perubahan teknologi sangat mengubah kehidupan sehari-hari. Menurut William Cornblom, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Dalam buku Sociology in Changing World.
Gambar di samping menunjukkan keadaan bangsa Indonesia sebelum merdeka sampai menjadi negara berkembang. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan sebuah proses panjang. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak lepas oleh adanya pengaruh modernisasi. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi yang kemudian dapat menimbulkan gejala perubahan sosial. Contoh, dahulu pengiriman uang dilakukan melalui wesel, yaitu di kantor pos. Sekarang, orang bisa mengirimkan uang melalui ATM, internet banking, atau SMS banking 24 jam. Proses pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga menjadi efisiensi waktu. Contoh yang lain, bila sebelumnya transaksi jual-beli terjadi di pasar, di mana penjual dan pembeli saling bertemu, kini banyak pembeli yang memilih melakukan belanja online melalui internet. Interaksi antara penjual dan pembeli pun makin minim atau sedikit. Apa penyebab perubahan sosial budaya? Penyebab perubahan sosial budaya menurut Surjono Sukanto ada dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam masyarakat dan faktor eksternal dari luar masyarakat. Yang termasuk faktor internal yaitu perubahan jumlah penduduk atau populasi, penemuan baru atau inovasi, terjadinya pemberontakan dalam masyarakat atau revolusi, serta konflik dalam masyarakat. Kalau faktor eksternal diantaranya lingkungan alam yang berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya di bidang transportasi, yaitu menghemat waktu dalam perjalanan, menghemat tenaga, menghemat ongkos atau biaya transport, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Di bidang komunikasi, cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang pertanian, petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengolah lahan mereka. Hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam produk dan lebih melimpah, meningkatkan efektivitas sehingga menjadi efisiensi. Di bidang pendidikan, munculnya media-media elektronik sebagai sumber belajar, pemenuhan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya diantaranya yaitu satu, westernisasi, yaitu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisnya yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi, menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi, yaitu terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Keempat, kriminalitas. Kelima, pencemaran lingkungan. Keenam, kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme semakin tinggi. Ya, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.